Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vio Dwi Sagita Sintapatiwi. Saya mahasiswa dari Universitas Jember, Prodi D3 Keperawatan Lumajang. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai ANFIS sistem muskuloskeletal. Saya sudah memberikan keterangan di berbagai gambar seperti pada kerangka tulang manusia, kemudian di sini juga ada otot manusia, dan masih banyak lagi seperti tendon, bursa, kartilago, dan juga terdapat sendi pada manusia. Baik, langsung kita mulai videonya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai gambar yang sudah saya beri keterangan. Pada gambar pertama di sini ada tengkorak kepala manusia. Di nomor 1 ada frontal. Frontal ini berfungsi untuk melindungi otak. Kemudian ada sphenoid sebagai dasar bagi tulang tengkorak. Ada parietal untuk melindungi otak. Kemudian ada ethmoid sebagai kumpulan tulang pembentuk struktur rongga hidung. Yang kelima ada nasal yang berfungsi mengikat tulang rawan yang membentuk kontur hidung. Kemudian ada lacrimal sebagai bagian dari sistem produksi mata. Kemudian yang ketujuh ada maksila yang berfungsi sebagai penyongkong gigi yang berada di bagian atas mulut. Kemudian ada mandibula yang membentuk bagian bawah tengkorak, struktur gigi, serta membantu pergerakan pada mulut. Yang kesembilan ada zigomatik. Zigomatik ini adalah tulang yang membentuk struktur pipi di wajah. Yang ke-10 ada occipital yang berfungsi melindungi bagian otak yang memproses penglihatan. Yang ke-11 ada temporal yang berfungsi untuk melindungi otak besar dan membran di sekitarnya. Kemudian di slide selanjutnya ada gambar tengkorak manusia. Yang A, di sini ada tulang selangka. Tulang selangka fungsinya untuk mencegah dislokasi pada bahu. Yang B, ada tulang tengkorak yang berfungsi untuk melindungi otak dari cedera. C, ada tulang leher menopang kepala. Yang D, bagian tulang lengan atas atau humerus yang berfungsi tempat melekatnya otot dan ligamen. Kemudian ada tulang belikat. Tulang belikat ini dapat menstabilkan postur tubuh. Kemudian ada tulang rusuk yang berfungsi untuk melindungi organ vital seperti jantung, paru-paru. Kemudian ada tulang dada yang berfungsi melindungi organ-organ vital. Kemudian ada tulang pengumpil atau radius yang berfungsi membantu pergerakan pada tangan. Ada tulang punggung vertebrata yang berfungsi untuk menyongkong tubuh. Kemudian ada tulang hasta atau ulna untuk mendukung aktivitas tangan secara keseluruhan. Kemudian ada tulang pinggul sebagai penyangga organ bagian perut. Ada tulang kelangkang yang berfungsi sebagai berat badan bagian atas. Kemudian ada tulang isium untuk menopang berat badan saat duduk. Setelah itu ada tulang pubis yang berfungsi untuk melindungi organ reproduksi. Kemudian ada tulang duduk yang berfungsi untuk membantu gerak kaki bagian atas. Setelah itu ada tulang pergelangan tangan atau karpal. Di sini tulang pergelangan tangan adalah tulang yang penghubung antara tulang tangan dengan tulang lengan bawah. Kemudian ada tulang telapak tangan atau metakarpal yang berfungsi sebagai memberikan bentuk pada tangan. Ada tulang paha atau femur yang berfungsi untuk membantu kaki bergerak lurus atau menukuk. Kemudian ada tulang ruas jari atau falang yang membentuk struktur jari jemari. Ada tulang betis atau fibula yang memberi kekuatan pada otot saat bergerak. Ada tulang kering atau tibia sebagai penopang berat badan. Kemudian ada tulang lutut atau patella untuk membungkus sendi pada lutut. Kemudian ada tulang ruas jari kaki atau falang yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan saat kita berjalan.
Yang terakhir, ada tulang pergelangan kaki yang berfungsi untuk mengatur gerak kaki saat kita berjalan. Di slide selanjutnya ada gambar otot, bagian-bagian otot pada manusia. Yang pertama ada frontalis. Frontalis ini berfungsi untuk melindungi tengkorak bagian depan. Kemudian ada temporalis yang mengangkat mandibula. Yang ketiga ada orbicularis oculi yang berfungsi sebagai otot penggerak mata. Yang keempat ada deltoid untuk membantu otot pectoralis pada gerakan fleksi bahu. Yang kelima ada rectolaris major untuk membantu gerakan abduksi dan endrotasi. Yang keenam ada masseter yang berfungsi untuk mengunyah, membuka, dan menutup mulut. Kemudian ada sternocleidomastoid yang berfungsi untuk memutar kepala ke sisi yang berlawanan. Yang ke-8 ada trapezius yang bertindak sebagai penstabil postur dan otot pergerakan. Yang ke-9 ada latimus dorsi atau perpanjangan dan lengan yang berfungsi untuk perpanjangan lengan dan bahu. Yang ke-10 ada triceps brachii untuk menarik atau merentangkan siku. Yang ke-11 ada biceps brachii sebagai supinator lengan bawah yang kuat. Nomor 12 ada brachioradialis. Kemudian yang ke-13 ada rectus abdominis yang berfungsi menjaga tulang belakang agar tetap stabil. Yang ke-14 ada brachiodialis yang berfungsi untuk mempergerakan fleksi pada lengan. Yang ke-15 ada external oblique untuk memutar dan menekuk. Kemudian ada sartorius. Setelah itu ada gracilis sebagai fleksi pada lutut. Yang ke-11 ada vastus lateralis untuk ekstasi lutut. Kemudian ada rectus femoris untuk ekstensi lutut. Kemudian ada vastus medialis sebagai ekstensor persendian pada lutut. Setelah itu ada gastrocnemius untuk mengatur gerakan dorso. Kemudian ada soleus sebagai plantar flexor yang kuat pada sendi pergelangan kaki. Yang terakhir ada tibialis anterior untuk meluruskan dan menekuk kaki. Slide selanjutnya ada otot bagian belakang. Di sini yang pertama ada occipitalis untuk menutupi bagian tengkorak. Yang kedua ada triceps yang membantu gerakan meluruskan tangan. Kemudian ada gluteus maximus untuk rotasi dan ekstensi pinggul. Kemudian ada semitendinosus yang berfungsi untuk melakukan gerakan fleksi kaki pada lutut. Kemudian ada semimembranosus untuk menekuk sendi lutut. Yang ke-6 ada biceps femoris yang membantu fleksi pada lutut. Kemudian yang ke-7 ada gastrocnemius. Gastrocnemius adalah dua otot utama yang membentuk betis. Kemudian yang ke-8 ada peroneus longus, gerakan plantar reflex dan eversi. Yang ke-9 ada rhomboid yang berfungsi untuk menyusun bagian pada lengan atas. Yang ke-10 ada extensor carpi ulnaris
yang berfungsi untuk mengatur pergerakan dari pergelangan tangan. Yang ke-11 ada gluteus medius yang berfungsi untuk menjaga keselarasan panggul ketika melompat ataupun mendarat. Yang ke-12 ada adductor magnus. Adductor magnus adalah adductor paha yang kuat, berperan mempanjang sendi panggul. Gambar selanjutnya adalah macam-macam sendi pada manusia. Yang pertama ada sendi putar. Sendi ini adalah sendi yang gerakannya berputar pada ujung tulang lain, contohnya pada tulang leher. Kemudian ada sendi engsel, sendi yang bergerak satu arah, contohnya sendi bagian siku dan lutut. Kemudian ada sendi pelana. Sendi ini mampu membuat gerakan dua arah, contohnya pada bagian pangkal tulang ibu jari. Setelah itu ada sendi peluru, sendi yang bisa bergerak ke segala arah, yang terdapat pada sendi di bagian tulang panggul. Kemudian ada sendi kondiloid, sendi yang dapat digerakkan ke samping dan maju mundur, akan tetapi tidak mengitari porosnya, contohnya pada telapak tangan. Setelah itu ada sendi luncur, sendi yang memungkinkan gerak rotasi pada suatu bidang datar, contohnya pada tulang pergelangan kaki. Untuk gambar berikutnya adalah tendon. Tendon adalah jaringan ikat fibrosa yang melekatkan otot ke tulang. Tendon berfungsi untuk menggerakkan tulang atau struktur. Di sini terdapat tendon Achilles. Tendon Achilles adalah tendon yang memiliki ukuran terbesar pada tubuh manusia. Tendon Achilles ini menghubungkan tulang di tumit dan dengan otot betis. Kemudian ada ligamen. Di sini terdapat ACL dan PCL. ACL adalah salah satu ligamen utama pada lutut yang berfungsi untuk menstabilkan dan menahan ke arah depan dan ke arah lateral. Sedangkan PCL berfungsi untuk menahan gerakan lutut ke arah belakang dan ke arah medial. Selain ACL dan PCL, juga ada lateral kolateral ligamen atau LCL dan medial kolateral ligamen atau MCL. Namun, kasus yang sering terjadi adalah cedera ACL. Mekanisme terjadinya cedera ACL karena adanya putaran tulang tibia atau tulang kering yang tidak diikuti berputarnya tulang femur. Selain itu, ACL juga bisa terjadi karena adanya tekanan yang berlebihan pada lutut sehingga ligamen mengalami kerobekan. Untuk slide selanjutnya dan slide yang terakhir, di sini ada bursa. Suprapatellar bursa adalah salah satu bursa di lutut yang letaknya di pangkal sendi lutut antara bantalan lemak femoral dan suprapatellar. Kemudian ada prepatellar bursa yang berada di depan tulang tempurung lutut atau patella. Kemudian ada infrapatellar bursa yang terletak di bawah tempurung lutut di bawah tendon patella besar. Bursa sendiri adalah kantung berisi cairan pelumas yang berfungsi untuk mengurangi gesekan antar tulang, tendon, dan otot. Kemudian ada kartilago. Di sini ada kartilago tulang rawan fibrosa. Kartilago ini adalah kartilago yang paling kuat dan kaku. Matriksnya gelap, keruh, banyak terdapat kolagen yang padat, kasar, dan tidak teratur. Kemudian ada tulang rawan hialin. Kartilago ini adalah yang paling luas, terdapat dalam tubuh dan paling padat. Warna mastiknya kebiruan atau transparan. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat bagi semuanya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.